Hancurkan musuh sampai habis. Jangan pikir moral kalau mau berkuasa. Pemirsa, saya melanjutkan tema Machiavelli Kenaro dalam pusaran KLB. Berpolitik seperti itu, yakni yang penuh manipulasi, kebohongan, kekerasan, ancaman, teror, fitnah, berita hoax, memutarbalikkan fakta, pengerahan massa dan sebagainya, mengingkari mission sacre atau tugas politik yang sebenarnya. Tugas politik atau tugas suci politik adalah menjadikan politik sebagai tanda dan sarana keselamatan, membawa kebajikan untuk banyak orang, bukan hanya untuk pribadi, keluarga, bukan hanya untuk golongan atau kelompoknya, atau segelintir orang, namun untuk seluruh lapisan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Karena itu, kesalehan politik menjadi sangat penting, sangat tinggi nilainya. Kesalehan politik itu menyangkut kesalehan pribadi, kesalehan sosial, kesalehan lingkungan, dan kepedulian terhadap segenap bangsa dan kemanusiaan. Di negeri kita, sejarah mengisahkan banyak cerita tentang bagaimana seseorang merebut kekuasaan. Katakanlah mulai dari kisah Kenaro, Joko Tingkir sampai Sutowijoyo. Kisah-kisah semacam itu sudah kita pelajari bahkan sejak duduk di bangku sekolah dasar barangkali. Kisah Kenaro yang merebut kekuasaan dari Aku Tunggul Ametung berbeda dengan kisah Joko Tingkir yang membangun jalan untuk memperoleh kekuasaan dengan melakukan rekayasa pemberontakan. Juga berbeda dengan kisah Sutowijoyo yang menyingkirkan Adipati Jipang Aryo Penangsang, dan itu menjadi pintu untuk meroleh kekuasaan. Contoh lain, lahirnya kekuasaan Ngayukarto Hadiningrat muncul dari perebutan kekuasaan yang bermula dari perselisihan di antara anggota keluarga. Tiga tokoh besarnya, Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Pakubuwono III, dan Raden Mas Said. Konflik keluarga itu berujung pada perang saudara, dan kemudian pemerintah kolonial VOC terlibat masuk ke sana. Itulah cara divide et impera yang dilakukan oleh penjajah pada waktu itu. Akhir perang saudara, kemudian Keraton Mataram terpecah menjadi dua, Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Di Surakarta pun kemudian pecah lagi, muncullah yang disebut Kadipaten Mangkunegaran lewat perjanjian Salatiga. Dan pada waktu yang lain, Kesultanan Yogyakarta, di sana muncul juga Kadipaten Pakualaman pada tahun 1812 setelah geger Spei. Itulah sejarah yang banyak bercerita pada kita semua. Cara lain untuk merebut kekuasaan dilakukan di zaman Romawi dengan membunuh Julius Caesar. Di antara para senator yang kerap disebut sebagai pembunuh Caesar adalah Brutus. Meskipun pada akhirnya mereka tidak menikmati kekuasaan, mereka bahkan dibunuh. Tetapi cara itu, cara yang dilakukan oleh Brutus, itu kemudian disebut sebagai cara pengecut. Karena apa? Menusuk dari belakang. Yang dilakukan Kenaro misalnya adalah tindakan anti moralitas.
yakni merebut kekuasaan dengan membunuh pemilik kekuasaan itu sendiri. Saya kutipkan pendapatnya Bertrand Russell. Antimoralitas dalam mencapai kekuasaan merupakan inti dari pemikiran Machiavelli. Itu yang dikatakan oleh Russell. Yang dikatakan Keraro seperti itu. Kekuasaan memang telah membutakan mata, juga membutakan mata hati Kenaro, karena tergiur, kepencut oleh kekuasaan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan KLB? Kongres luar biasa. Di jagat politik Indonesia ini, hal semacam itu. Namanya bisa beda-beda. Bisa KLB, bisa MLB, Munaslup. Yang biasanya semua itu dikatakan sebagai bagian dari dinamika politik. Ya, dinamika politik. Hal itu bukan langka dan bukan hal baru dalam dunia politik Indonesia. Hanya saja caranya yang berbeda-beda. Tinggal memilih. Cara Kenaro, cara Joko Tingkir, cara Sutawijaya, cara Pangeran Mangkubumi, cara Raden Mas Said, atau cara Brutus yang menusuk dari belakang, yang berkhianat. Kisruh politik yang berujung pada lahirnya partai politik baru pun juga bukan barang baru di negeri ini. Sebab sebenarnya perebutan kekuasaan adalah universal dalam ruang dan waktu dan merupakan fakta pengalaman yang tidak bisa dibendung. Tentu pertanyaannya adalah, mengapa bisa seperti itu? Sebab politik selalu kembali ke sifat manusia, atau kembali pada dorongan biopsikologis untuk hidup, untuk berkembang dan mendominasi. Apalagi kekuasaan selalu dikatakan sebagai tremendum, yang artinya mendahsyatkan atau menggentarkan, dan fascinosum, yang artinya mengasyikkan dan menggemarkan. Sehingga orang asik bermain politik meskipun itu menggentarkan. Karena itu Machiavelli kemudian berkesimpulan betapa mustahilnya membangun kekuasaan atas dasar moral. Baginya politik dan moral merupakan dua bidang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Bahkan menurut Machiavelli, dalam urusan politik, perhatian terhadap norma-norma moral tidak pada tempatnya. Yang diperhitungkan hanyalah sukses. Sukses merebut kekuasaan. Meskipun demikian, ini hebatnya Machiavelli. Ia berkeyakinan bahwa kekuasaan yang hanya berdasarkan kebrutalan dan kelicikan dengan sendirinya rapuh adanya. Maka adalah wajar kalau ada pertanyaan seperti ini, bahwa politik sekarang ini apakah masih merayakan kemanusiaan? Apakah politik sekarang ini juga demi kemanusiaan, bukan hanya demi kekuasaan pada dirinya sendiri, tetapi apakah merayakan kemanusiaan yang seharusnya menjadi mission sacra tugas politik, terutama merayakan kemanusiaan terhadap kelompok yang dimarginalisasikan oleh kemiskinan, oleh kebodohan, oleh ketidakadilan, dan oleh diskriminasi. Harus diakui bahwa dalam prakteknya selama ini tidaklah demikian. Tujuan politik adalah untuk memenuhi nafsu, memuaskan nafsu kekuasaan belaka. Maka akibatnya
adalah terjadilah perebutan kekuasaan. Tetap kredensial, salam tridensial. Terima kasih.